Kemudian yang keberapa? Yang ketiga, orang-orang yang tidak berhak mendapatkan syafaat itu siapa? Yaitu orang-orang yang suka melaknat tanpa aturan. Jadi orang yang suka menghujat, orang yang suka melaknat, orang yang suka kemudian melaknat itu tidak akan pernah kemudian mendapatkan syafaat. Mana dalilnya? Hadis dalam riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, la yakunul la'anun syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang yang terbiasa melaknat tanpa aturan, dikit-dikit setiap orang dilaknat, sedikit-dikit orang itu dilaknat dengan lisannya dan tulisannya, orang semacam itu tidak akan pernah mendapatkan syufaat. Dia tidak akan pernah mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Makanya hati-hati dengan gaya berpikir kita ketika beragama. Ketika ngaji bukan berarti kita gampang untuk menyalahkan. Tetapi ketika kita sudah ngaji, kita belajar bagaimana memperlihatkan akhlak yang terindah kepada orang yang beriman. Orang yang suka melaknat itu justru terancam betul, dia tidak akan mendapatkan syafaat. Karena apa? Termasuk di antara perkara yang sangat Allah jaga dalam kehidupan kita ketika menjadi hambanya Allah itu, Allah jaga setiap kehormatan orang yang beriman itu mahal harganya. Makanya kemudian sampai kalau kita melihat saudara kita melakukan dosa, lihat, kita diperintahkan untuk membuka atau menutup. Kalau kita melihat ada teman kita melakukan dosa, kita diperintahkan oleh Allah membuka dosa orang itu atau menutup. Menutup. Kenapa? Saking Allah itu menjaga kehormatan orang yang menjadi hambanya. Jadi kemudian jangan kita suka melaknat tanpa aturan. Kecuali kita melaknat ketika kemudian memang orang itu pantas untuk dilaknat. Ketika kemudian dia mempertontonkan permusuhan dia dengan Allah dan Rasulnya, laknat. Boleh atau tidak? Boleh. Sebagaimana doanya Bilal bin Abi Robah. Bilal bin Abi Robah itu mendoakan laknat bagi Umayyah bin Khalaf. Tahu siapa Umayyah bin Khalaf? Tidak tahu insya Allah. Umayyah bin Khalaf itu majikannya yang menyiksa Bilal sampai ditindih dengan batu. Tahukah kita apa doanya Bilal menjelang beliau hijrah? Allahumma al'an Umayyah bin Khalaf. Ya Allah, laknati Umayyah bin Khalaf. Kenapa? Karena Umayyah bin Khalaf terang-terangan ketika kemudian dia itu menentang Allah dan Rasulnya. Jadi melaknat itu boleh, Ustaz? Boleh. Dengan syarat bahwasanya dia betul-betul mempertontonkan pembangkangan dia kepada Allah dan Rasulnya, maka boleh untuk kita untuk melaknat. Tapi kemudian kita kembali, orang yang gampang-gampang melaknat itu termasuk di antara perkara orang yang tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Makanya Nabi sampai mengatakan la yakunul li'anuna syufa'aun wala syuhada'un yaumal qiyamah. Orang yang gampang melaknat, orang yang gampang melaknat itu tidak akan pernah mendapatkan syuhada, saksi, dan tidak akan pernah mendapatkan syafaat kelak pada waktu hari kiamat. Makanya hati-hati, jempolnya itu hati-hati kalau sudah berkaitan tentang kehormatan orang. Omongannya hati-hati. Jangan sampai kemudian kita menghujat banyak orang. Karena orang yang ternyata merugi, orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut itu orang yang sedikit amal atau banyak amal? Banyak amal. Makanya Rasulullah mengatakan, atadruna manil muflis? Kalian ngerti nggak orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, mala dinarun wala dirhamun. Orang yang bangkrut itu orang yang nggak punya dirham dan tidak punya dinar. Ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi mengatakan, la al muflis min ummati ya'ti bihasanatihi yaumal qiyamah. Tidak gitu. Orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada waktu hari kiamat membawa amalan yang begitu banyak. Loh, amalannya banyak, berarti secara dohir ketika hidup di dunia itu solih atau tidak solih? Solih. Dikatakan membawa amalan yang banyak kok. Kalau dia bukan orang yang solih, Nabi akan berkata begini, orang yang bangkrut itu orang yang datang pada waktu hari kiamat membawa amalan pas-pasan. Nah itu. Tapi nabiku dan nabimu ketika menceritakan orang yang bangkrut, Nabi tidak mengatakan membawa amalan yang pas-pasan. Nabi mengatakan orang yang bangkrut itu amalannya banyak. Berarti orang itu secara hidup di dunia di pandangan orang soleh betul itu orang. Wih, Masya Allah, zuhud, wara. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan amalannya mungkin amalannya banyak. Waqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Dia memukul, dia mengambil harta, dia mencela, dia menuduh. Maka kemudian orang-orang yang dia dolimin kelak nanti akan datang satu persatu untuk meminta pertanggungjawaban dia di hadapan Allah.
wa funiyat hasanatu, dalam sekejap habis amal kebaikannya. Kenapa Pak? Ribuan sholat itu terkadang belum bisa membayar satu kali kehormatan orang ketika kita ambil kehormatannya. Makanya zina dibandingkan dengan dosa untuk menodai kehormatan orang, lebih tinggi mana? Lebih tinggi dosa menodai kehormatan orang. Makanya Nabi ketika ditanya dosa riba itu yang paling rendah apa ya Rasulullah? Berzina dengan ibumu. Tapi dosa riba yang paling besar apa? Menodai kehormatan orang yang beriman. Makanya kemudian sampai Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi berkata, yang aku heranin ada orang dia solih, dia berilmu, mungkin kemudian dia ahli ibadah, tapi ternyata tidak pernah menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah dan dimurkai oleh Allah ketika dia gampang menodai kehormatan orang. Ini saya sampaikan ini. Jangan sampai Pak kita baru ngaji sebentar, yang sibuk bukan malaikat raqib, yang sibuk malaikat atid. Kenapa? Baru ngaji sebentar tapi kita sudah banyak banget melaknat orang. Jangan gitu. Ilmu kita aja belum tentu diterima kok. Malaikat raqib aja belum mencatat, malaikat atid sudah mencatat banyak. Kenapa? Ketika kita sudah banyak menghujat orang, ketika kita tidak paham sesuatu tetapi memberanikan diri untuk melaknat setiap orang. Ya. Jadi tolonglah, anak tidak mau ngajarin orang. Kalau bapak dan saya ketemu dalam sunnah, tapi kemudian dengan ini kemudian kita menghujat setiap orang, maaf Pak, anak tidak mau ngajar. Ini lebih baik saya di rumah kumpul sama keluarga. Tapi kalau kita kemudian mempelajari sunnah ini, merujuk kepada kitabullah dan sunnah dan pemahaman para sahabat, dan ini sudah ada dari dulu, kita mempelajari ini dari para orang tua kita dulu yang hanif di atas jalan yang benar, dan kita saling bersaudara. Ayo bareng-bareng Pak, ayo kita amalkan sunnah bareng-bareng. Kita hormati perbedaan-perbedaan yang ada selama perbedaan itu berdasarkan kepada dalil-dalil yang sahih. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maaf saya akan katakan mungkin tidak ada dalilnya dan mungkin itu bid'ah. Tapi kalau selama ada dalilnya, hormatin setiap orang. Jangan keluarin orang gampang-gampang dari sunnah deh. Kenapa Ustaz? Loh, kalau anak dan antum sudah gampang ngeluarin orang dari sunnah, berarti anak dan antum itu sudah memasukkan orang itu ke neraka. Kenapa? Konsekuensi kalau orang tidak ngikutin sunnah itu konsekuensinya apa? Neraka. Jadi kalau ada perkataan ringan, ini tidak sunnah ini, itu berarti antum sudah ancam dia dengan neraka. Kenapa? Karena orang itu bisa nggak masuk surga tanpa sunnah? Tidak bisa lah. Wong iman kepada Allah tidak diterima kok sampai kita itu mengamalkan sunnah, kata Imam Ibnu Abbas. Berarti berat omongan itu, berat. Makanya kemudian